Sesuai dengan kesepakatan, Mikhail dan Zia kini menuju ke lokasi hunian baru mereka. Butuh 40 menit perjalanan, dengan kecepatan normal Mikhail meminta Babas tetap hati-hati kali ini. Brian sudah berada di tempat yang dituju lebih dulu, sengaja memilih lokasi yang cukup jauh dan lingkungan yang lebih baik. Mikhail memilih tempat itu demi membuat Kanaya tidak mengacaukannya setiap hari seperti di rumah. Wah, kamarnya berapa, Mas? Untuk pasangan yang baru menikah, rumah itu terlalu luas hingga Zia menganga dibuatnya. Ini lebih besar dari rumah utama keluarga Megantara, dan suasananya jauh berbeda. Hanya 8, cukup kan untuk anak-anak kita nanti? Hah? Yang benar saja, Mikhail menyiapkan banyak kamar dengan harapan akan membangun keluarga besar bersama Zia. Dia hanya memiliki satu adik kandung laki-laki dan rasanya masih kesepian. Mikhail ingin formasi keluarganya nanti lengkap. Suka. Jelas saja suka, Zia bahkan tak bisa mengungkapkan apa-apa. Ini bagaikan mimpi baginya, sejak dahulu Zia pernah berharap mampu memiliki rumah sebagus ini. Mikhail menyiapkan ini sejak lama, sejak hubungan mereka baru saja dimulai. Memerhatikan warna kesukaan Zia, dan mencari tahu hal-hal yang menjadi impian Zia dengan cara curi-curi kesempatan membuka catatan di ponselnya. Hingga Mikhail tuangkan dalam sebuah istana megah yang akan mereka huni untuk menjalani hidup bersama. Sejak melihat rekaman CCTV di mana seorang gadis tengil merusak mobilnya, Mikhail memang sudah mengincarnya. Mengetahui jika gadis itu memiliki kekasih, Mikhail mencari jalan pintas untuk bisa mendapatkan Zia secara utuh. Mikhail bukan pria yang kerap mengukir janji, dia tidak pernah mengatakan ingin memperistri Zia seperti pria yang lainnya. Terkadang hanya terdengar bercanda hingga sampai akhir Zia bingung sebenarnya Mikhail memang menginginkannya atau tidak. Dan detik ini, Zia dapat melihat ketulusan cinta Mikhail memang sudah sejak lama tertuju padanya. Pria itu menyukai warna hitam namun memilih nuansa berbeda untuk rumahnya kali ini, semua didominasi dengan warna kesukaan Zia. Hadiah pernikahan, ini rumah kamu, Zia. Rumah atas nama istrinya, Mikhail memeluknya erat-erat. Menyisakan Brian yang kini pura-pura tak melihat, begitupun dengan Babas yang memilih keluar dan menunggu di luar saja. Kenapa begitu? Sama-samalah, kan sudah menikah. Rumah Mas yang sesungguhnya adalah kamu, tempat Mas pulang adalah dimanapun kamu berada. Maka dari itu, Mas minta kamu menetap di sini supaya Mas tidak kesulitan cari kamu lagi. Tuturnya melemah, hingga detik ini Mikhail masih setakut itu tentang Zia yang pernah meninggalkannya. Dia ingin membuat Zia benar-benar terikat dan tidak punya alasan pergi setelah ini. Sekalipun memang Zia ingin mereka berpisah, maka Mikhail saja yang melangkah keluar. Karena dengan cara itu, Mikhail tetap bisa memastikan di mana wanitanya tanpa harus menangis setiap harinya sembari menerka kemana perginya Zia. Maksud Mas apa? Zia bergetar mendengar penuturan Mikhail yang kini memeluknya dengan mata terpejam. Apa memang Mikhail masih setakut itu dia pergi lagi? Sekalipun pergi, Zia mau kemana lagi, pikirnya. Dia menggeleng pelan, kenapa juga suasananya berubah jadi menyedihkan begini? Mikhail menarik sudut bibirnya begitu tipis dan mengusap wajah Zia yang sejak tadi menatap ke arahnya. Haha, kenapa bingung gitu? Mas yang enggak jelas, celetuknya menggigit jemari Mikhail yang memang sengaja berhenti di bibirnya, memang sudah menjadi goresan takdir jika yang di otak Mikhail hanya itu-itu saja. Sakit Zia. Jangan gigit jari, gigit yang lain saja kalau mau. Ada Brian di sini, namun dia masih sama saja dan tidak sedikit pun mengurangi kadar kemesmannya sama sekali. Mikhail berhasil membuat Zia memerah dan Brian yang malu sendiri. Semuanya sudah sempurna, ingin rasanya Zia tempati sekarang juga. Selain karena keinginannya untuk mandiri sejak lama mendominasi, dia juga sangat amat tidak nyaman dengan adanya Shakil dan juga Elina yang kerap berada di rumahnya jika Mikhail di kantor. Sebaik-baiknya Kanaya sebagai mertua, tetap saja ada hal yang membuat Zia tidak nyaman berada di rumah itu. Lain halnya dengan Mikhail, alasan lain dia ingin hidup mandiri tentu saja karena ingin bebas melakukan apapun dan dimanapun bersama istrinya. Selama di rumah dia selalu terbatas dan jika Zia sudah berlari keluar kamar artinya dia sudah kesulitan bahkan untuk memeluknya. Jika mereka tinggal berdua tentu saja bahagia Mikhail berlipat ganda. Nanti Rani yang ikut kita, atau kamu mau pembantu baru? Tawar Mikhail demi memastikan nyamannya Zia yang bagaimana. Enggak, sama Mbak Rani aja. Tidak ingin terlalu mengizinkan orang luar masuk dalam rumahnya, meski dia yakin Mikhail tidak akan macam-macam tetap saja ketakutannya masih begitu nyata. Bentar, Mas. Mau lihat lagi? Mikhail tersenyum kala istrinya seakan tak mau diajak pulang.
Zia masih betah menatap hadiah pernikahan dari Mikhail ini. Mereka cukup lama di sini, bahkan Brian dan Babas mengeluh lantaran ini bukan seperti melihat-lihat saja melainkan simulasi tinggal sementara. Sepanjang perjalanan Zia hanya tersenyum bahagia. Mungkin perkara jambu kristal yang hingga detik ini belum dia temukan tak menjadi masalah baginya. Bersandar di bahu Mikhail dia menatap keluar. Hingar-bingar kota di bawah langit sore ini masih sama, dunia masih seperti dulu. Bas, kenapa? Belum juga setengah perjalanan, mobilnya mulai berulah. Senyum Zia tiba-tiba luntur, dia panik kala Babas juga sama paniknya. Sepertinya ban kita pecah, bos, bengkel di mana ya? Cek, ada-ada saja. Yang benar saja, Bas. Hari sudah mendung begini. Sangat tidak lucu sebenarnya, belum lagi akhir-akhir ini cuaca semakin sulit diprediksi. Mikhail berdecak namun ini bukan salah Bastian juga. Beruntung tidak jauh dari sana ada salah satu bengkel yang cukup besar dan bisa dijadikan sebagai solusi saat ini. Kita duduk di sana saja, ajak Mikhail sementara Babas menyelesaikan semuanya, dia tidak ingin ikut campur kali ini. Hanya ada satu kursi kosong untuk menunggu, Zia tak tega membiarkan suaminya berdiri sementara Mikhail juga sama. Jalan tengah Zia duduk di pangkuan Mikhail, meski awalnya malu lama-lama dia terbiasa begini. Mas, aku berat apa nggak masalah. Zia tak yakin sebenarnya, pasalnya kini dia berbadan dua. Biasanya juga Mas di bawah kamu di atas nggak berasa berat, Zia. Kebiasaan sekali, tanpa dipancing Mikhail bahkan terpancing. Zia tidak sama sekali bicara ke arah sana dan Mikhail mandiri sekali berjalan tanpa diperintah. Memilih kembali diam, dia tetap sabar menunggu. Zia menatap nanar ke ujung sana, sesaat Zia terdiam dan tatapannya terkunci bahkan dia tak mendengar jika Mikhail tengah bicara padanya. Zia, kamu dengar Mas? Hah? Apa, Mas? Zia merubah posisinya menghadap ke jalan raya, Mikhail mengerutkan dahi kenapa istrinya jadi begini. Apa? Nggak dengar, berisik, Mas. Maaf. Cek, apa yang kamu lihat? Mikhail melihat ke depan mencari sesuatu yang membuat istrinya bahkan tidak fokus sebelumnya. Dia tidak salah lihat, Erika bersama Zidan tampaknya juga kehujanan dan berteduh di depan ruko sebelah bengkel. Jarak mereka memang cukup jauh, namun mata Zia masih bisa melihat dengan jelas sahabat dan mantan kekasihnya itu. Kamu lihat apa, Zia? Belum kamu jawab tadi, sayang. Mata Mikhail tak setajam Zia, apalagi kini di hadapannya Zia sengaja menghalangi pandangannya hingga pria itu lama-lama menyerah. Nggak ada, tukang tahu gejrot. Memangnya boleh? No, nanti perut kamu sakit. Bersyukur sekali di sana juga ada pedagang tahu gejrot yang bernasib sama. Cukup mudah membuat Mikhail tidak banyak tanya, dia tak mencari lagi dengan jeli siapa yang sebenarnya Zia lihat. Ya udah kalau nggak diizinin, ucap Zia pasrah, alasan dia saja sebenarnya. Padahal, sama sekali dia tidak tertarik karena sempat masuk rumah sakit akibat makan tahu gejrot bersama Erika 1 tahun lalu. Menunggu cukup lama, Zia masih curi-curi pandang ke arah sana. Sepertinya Zidan baik-baik saja, sudah lama dia tidak melihat senyum itu. Syukurlah, batin Zia menghela napasnya pelan-pelan. Jujur saja Zia memang merindu. Hanya rindu, bukan berarti ingin kembali. Dia sadar siapa dan bagaimana keadaannya sekarang, dia adalah istri Mikhail yang juga mengandung anak dari pria itu. Hanya saja, untuk melupakan dia tidak mungkin bisa. Zidan adalah pria baik dalam hidupnya, meski memang pria itu belum tentu mampu memberikan segalanya seperti Mikhail, akan tetapi sewaktu menjadi kekasihnya Zidan memberikan apa yang dia punya. Sayang, panggil Mikhail membuyarkan lamunan Zia, pria itu mengecup punggung Zia yang berbalut jaket tebal itu. Iya, kenapa, Mas? Kalau anak kita lahir, Mas mau namain dia pakai unsur semesta boleh ya? Tanya Mikhail sembari menatap langit yang masih gelap di ujung sana. Pria itu memang sedikit aneh, dia menyukai suasana yang sedikit suram ataupun kegelapan. Boleh. Misalnya apa? Zia sudah seserius itu menatap wajahnya yang menengadah ke langit. Mikhail menggemaskan, dan memang tampan. Guntur, ucap Mikhail santai. Di nggak mau, itu nama om-om mesu asteris M di kampus. Belum apa-apa Zia sudah geli sendiri, lagi pula kenapa bisa Mikhail punya ide nama anak begitu. Kalau petir. Zia menggeleng, Guntur saja dia tidak mau apalagi petir, pikirnya. Terus apa? Mega mendung. Cumulonimbus. Culumus. Citrus. Atau apa? Pertanyaan Mikhail ngasal, entah kenapa justru menyebutkan jenis-jenis awan. Cek,
udah deh serahin sama mama aja. Ngasal banget heran, celetuk Zia lelah pada akhirnya, dia pikir Mikhail serius namun nyatanya masih saja bercanda. Hahaha, biar suasananya hangat, Zia. Dingin soalnya. Mikhail tertawa sumbang, istrinya terlalu serius padahal dia memang sedang bercanda. Dia memang tidak sekreatif Ibra yang bahkan menciptakan nama dengan filosofi masing-masing. Peluk dong, jaket mas ketipisan. Dia meminta dengan sungguh-sungguh, Mikhail tak peduli sekalipun ada orang lain di sini. Sini, tangannya aku angetin. Zia menggenggam tangan Mikhail erat, kemudian menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya untuk menciptakan kehangatan di sana. Cara lama yang Zia dapatkan dari Zidan kini dia praktikkan pada pria lain. Abis gosok-gosok tempel di pipi mas, gini. Hangat kan? Mikhail menarik sudut bibir, meski dia juga mengetahui cara ini sejak lama pria itu tetap mendengarkan Zia begitu seksama. Kamu memang pintar, Zia. Gak sia-sia mas kejar sampai ujung dunia, ujar Mikhail kemudian, kalimat sederhana yang selalu berhasil membuat Zia benar-benar berharga. Sementara di sudut yang berbeda, pemilik dagu terbelah itu tengah mengajarkan hal sama kepada teman di sampingnya. Sedikit menyedihkan untuk mengulang suasana namun dengan orang yang berbeda. Hahaha gosoknya santai aja, Erika. Melepuh tangannya nanti, ujar Zidan seraya tertawa sumbang, pria itu menggeleng pelan dengan tingkah sahabatnya ini. Cak, nggak ada rasanya, Zidan. Dasar manja, gini. Gosok-gosok bentar, setelah itu. Tempel. Begitu saja tidak bisa, Zidan meratapi kebodohan sahabatnya yang memang loading lama. Pria itu mengacak rambut Erika hingga wanita itu hanya bisa menatap dengan wajah kesalnya. Nggak ngaruh, emang paling hangat cuma selimut titik. Itu lain cerita, Erika, tutur Zidan menghela napas pelan, sepertinya memang percuma bicara pada wanita ini. Zidan menghela napas kasar, sudah 7 bulan dia hidup dalam tanda tanya. Berpura-pura tidak peduli dengan kepergiannya ternyata melelahkan, Zidan menyesali keputusan lantaran dia memilih benar-benar pergi malam itu. Hujan, berdua dan terjebak di tempat ini adalah hal yang akan selalu dia ingat. Zidan mengacak rambut tebalnya, berharap sekali dia bisa menatap wajah pemilik hati yang tak lagi dia miliki itu. Kamu mikirin apa? Enggak, cuma takut mama khawatir, jawabnya berbeda dengan apa yang sebenarnya terpikir dalam benak. Jujur aja, Zia kan? Cih, buat apa mikirin dia? Orang udah putus, tutur Zidan seakan masih menyisakan benci dalam jiwanya, padahal saat ini Zidan setengah mati merindukannya. Halah, mata kamu nggak bisa bohong, Zidan. Kamu kangen dia kan? Sulit sekali untuk berkata iya, namun sampai kapan dia terus menyembunyikan ini padahal tanpa dia bicara siapapun mampu menebak isi hatinya. Masih sayang. Masihlah, bohong kalau enggak. Zidan tersenyum getir menatap Erika saat ini, mungkin yang paham bagaimana sakitnya hanya Erika selain dia sendiri. Kamu bilang, selama Zia bahagia kamu juga bahagia. Ayo semangat dong, karena saat ini dia pasti sangat-sangat bahagia, percaya sama aku. Menyedihkan sekali sebenarnya, meski jujur saja Erika tidak mengerti bagaimana keadaan Zia. Namun, dia yakin pria bernama Mikhail Abercio yang mengaku sebagai calon suami Zia beberapa waktu lalu akan menggantikan sosok Zidan dalam kehidupan Zia. Kamu yakin, Erika? Sangat-sangat yakin, suaminya adalah laki-laki yang baik. Zia tidak akan salah pilih, tutur Erika tidak sadar dan cepat-cepat dia menutup mulut dengan jemarinya. Suami. Zia benar-benar sudah menikah. Sepertinya begitu. Tapi, aku tidak tahu pastinya, Zidan. Tidak ada niat untuk dia mengatakan ini jika Zidan tak membahas Zia sebelumnya. Menikah, syukurlah jika Bach Asterisngan itu bertanggung jawab. Zidan mengepalkan tangannya, jika kembali dia ingat yang tersisa hanya ada rasa sakit. Kekuasaan dan uang memisahkan cinta sucinya pada Zia, meski pada akhirnya Zia lah yang memilih mengakhiri, namun Zidan tidak pernah menjadikan Zia sebagai sosok yang menyakiti. Tanggung jawab gimana? Maksud kamu apa, Zidan? Kamu tahu lebih banyak dari aku ya? Pada faktanya mereka sama-sama menyembunyikan segala sesuatu yang mereka ketahui tentang Zia. Erika tutup mulut demi menjaga hati Zidan, sementara Zidan tutup mulut demi menjaga nama baik Zia. Lupakan, cepat pulang. Aku lupa mama harus ke rumah sakit lagi sore ini, ajak Zidan kini beranjak menghampiri motornya. Masih hujan begini, kita bisa basah, Zidan, teriak Erika mungkin terdengar beberapa orang yang ada di sekeliling tempat itu.
Erika menutup mulutnya seketika kala sadar suaranya sebesar itu, dan matanya justru harus melihat adegan manis yang menjadi impiannya sejak lama di ujung sana. Solawat dulu ah, kali aja tahun depan bisa kayak pasangan itu. Bikin iri aja hujan-hujan pelukan, mana dipangku lagi. Masih sempat mengomel meski dia tengah berusaha mengikuti langkah Zidane. Kenapa lama, Kyle? Baru masuk beberapa langkah, Kanaya sudah melemparkan banyak pertanyaan pada putranya. Mungkin dia sedikit heran lantaran pulang dalam keadaan rumah begitu sepi, tidak ada Syakil maupun Ibra menyambutnya. Tadi harus ke bengkel sebentar, Ma. Sekalian neduh dulu. Mikhail belum selesai bicara sementara Zia sudah berlari ke arah Kanaya. Ada yang lebih menarik di mata Zia hingga dia melarikan diri dari pelukan Mikhail segera. Ma, ini buat aku semua kan ya? Iya. Udah mama kupasin tuh, makan sepuasnya, tutur Kanaya seraya mengembalikan pisau kecil yang sebelum ini dia gunakan untuk mengupas jambu kristal itu. Cak, kalian berdua mengabaikanku. Mikhail berdecak kesal akan tetapi tetap bergabung dan duduk di sisi istrinya. Secepat itu Zia melupakan kehadirannya hanya demi buah menyebalkan itu, pikir Mikhail. Apa sih, Kyle? Mama masih dengerin. Mudah sekali putranya ambil hati, wajahnya yang cemberut halal untuk diparut. Melihat pasangan di hadapannya ini Kanaya merasa mereka masih terlalu kecil untuk membina rumah tangga. Selain karena Zia masih begitu muda di matanya, usia mental Mikhail belum sedewasa umur aslinya. Putranya memang sudah 29 tahun, tapi bagi Kanaya untuk beberapa hal putranya masih kerap seperti anak-anak. Apa enaknya, Zia? Enak, ini cobain dikit aja. Takut, jawabnya pelan. Mikhail menggeleng cepat, dia memang pemilih dan sejak kecil apapun jenis jambu dia memang tidak suka. Dia memang trauma jambu biji, menurut Mikhail biji jambu biji menakutkan. Ini bukan jambu biji, Mas. Beda. Tetap saja mereka sekeluarga, jangan paksa Mas, Zia, tolak Mikhail benar-benar memohon, pria itu memang sedikit sulit ditebak dan ada saja hal mengejutkan tentangnya. Memang sulit meyakinkan monyet bahwa apel lebih manis dari pisang, Zia. Kanaya juga heran sebenarnya, putranya memang berbeda sendiri. Selain semua sifat Ibra dia ambil, dalam diri Mikhail juga tersimpan hal-hal yang Kanaya sendiri bingung diturunkan dari siapa. Apa sih, Ma? Apel ya apel, pisang ya pisang. Tidak ada hubungannya sama jambu, omel Mikhail merasa tersinggung dan menganggap mamanya menyamakan dia dengan monyet. Mas nggak boleh gitu, bisik Zia mencubit pinggangnya. Bukan sekali dia temukan Mikhail yang kerap bicara dengan nada yang sedikit tidak sopan, meski sebenarnya itu hanya bentuk kekesalan saja. Au, kamu kenapa jadi bela mama? Kamunya nggak sopan, bisik Zia lagi dan terdengar jelas oleh Kanaya. Kanaya hanya bisa tersenyum melihat mereka, berdebat kecil di hadapan mertua sepertinya menyenangkan. Pemilik wajah teduh itu merasa sedih lantaran dia tidak pernah merasakannya. Oh iya, Zia suka rumahnya. Kanaya menghentikan perdebatan mereka dengan mencoba bertanya hal yang lain. Suka, Ma. Suka banget, nanti mama sering-sering tidur di sana ya, Ma. Mikhail menghela napasnya kasar, jika Kanaya mengiyakan maka habislah sudah rencananya. Gelagat Mikhail dapat Kanaya tangkap, dia tidak tersinggung akan tetapi lucu saja melihatnya. Mama tahu isi otak kamu, Kyle. Memang menikah itu lebih baik tinggal sendiri. Dulu mama sama papa sejak menikah hanya berdua jadi papa bebas mau peluk atau cium mama pas lagi masak di dapur. Pasti Mikhail maunya begitu kan? Mikhail tersedak ludah, kenapa feeling mamanya bahkan lebih tajam dari kapak naga geni? Mikhail kini bertanya-tanya. Zia juga demikian, meski sebenarnya dia sama sekali tidak berpikir ke sana, namun kala mendengar perkataan Kanaya dia jadi malu sendiri. Hanya berdua. Terus Mbok Ningsih sama yang lainnya nggak mama hitung? Tanya Mikhail basa-basi yang sebenarnya hanya berusaha agar tidak terlalu malu, itu saja. Selain mereka maksudnya, jelas Kanaya kemudian. Sebenarnya berat sekali melepas keduanya, bukan hanya karena dia menyayangi Mikhail, akan tetapi Zia juga. Rasanya begitu singkat dia merasakan nikmatnya masakan menantu dan pemandangan indah di mana wanita mungil itu mengacaukan dapurnya. Akan tetapi, keputusan Mikhail sudah lebih tepat dan memang sudah hak putranya menentukan jalan hidup sendiri. Dia bebas membangun keluarga dan Kanaya tak ingin menjadi pihak ketiga yang turut campur rumah tangga anaknya. Sesekali boleh ya, Kyle. Mama masih pengen serumah sama Zia sebenarnya. Dia berusaha merayu, lagi pula kasihan menantunya terancam kesepian. Kan memang seharusnya begitu, Ma, kalau aku kerja mama yang temenin Zia bolehlah sesekali.
Mikhail tak sejahat itu, pisah rumah bukan berarti dia membatasi kedekatan antara Zia dan Kanaya. Hidup mandiri bersama sang istri adalah cita-citanya sejak lama, dan bersyukur sekali kala dia mendapatkan istri seperti Zia yang juga menginginkan hal yang sama. Rani sama Babas ikut kalian ya? Tapi Mbok Ning jangan. Belum apa-apa mereka sudah berbagi siapa yang boleh ikut Mikhail dan siapa yang harus menetap bersama Kanaya di rumah utama. Ningsi adalah sepuh yang tidak bisa Kanaya lepaskan, sementara Rani adalah orang baru yang cukup berpengalaman untuk menemani Zia. Iya. Om Axel sama Om Jackson bolehlah ikut kami, Mikhail asal meminta, mereka adalah orang kepercayaan Ibra, mana bisa dia ambil semua. Salah satu saja, Axel atau Jackson. Dua-duanya, Zia hamil jadi harus dijaga. Yang gak bisalah, yang jagain rumah ini siapa kalau mereka kamu ambil semua. Memang pada awalnya Kanaya merasa risih selalu dijaga Axel dan Jackson. Akan tetapi, lama-kelamaan memang dia merasakan dampak positifnya hingga wanita itu menjadi terbiasa. Peran Axel dan Jackson begitu besar, mulai dari menjaga Kanaya, Mikhail dan juga Syakil ketika keduanya masih remaja dan kini menetap menjaga keluarga Ibra seutuhnya. Cak, Mama pelit. Mama bilang pilih salah satu, berbagi, Mikhail. Jangan maruk kamu. Rumahnya besar, Ma, kalau Om Axel atau Om Jackson sendirian nanti kewalahan. Mereka masih berdebat memperebutkan antara Axel dan Jackson. Entah sampai kapan pertarungan sengit itu berakhir dan siapa yang menjadi pemenangnya, Zia juga tak terlalu peduli. Saat ini, dia tengah menikmati segarnya jambu kristal yang dibawakan sang mama. Terus gimana sama rumah ini, Mikhail? Mikir dong, kalau ada maling di mana, cecar Kanaya sudah sedikit kesal lantaran putranya benar-benar enggan mengalah. Aduh, Mama. Ya cari security lain, tuh Om Adrian nganggur, ucap Mikhail asal jeplak, dia benar-benar tak menganggap Adrian sebagai kakak kandung sang mama sepertinya. Sembarangan, mana boleh begitu. Entah mau bagaimana caranya agar Mikhail bisa sopan pada Adrian, sebesar itu kemarahannya hingga tak peduli bagaimana hubungan Adrian dan Kanaya. Om Gibran saja kalau begitu, biar mama sekalian bisa selingkuh. Seru Mikhail berhasil membuat Zia dan Kanaya membeliak, dia mengutarakannya tanpa dosa dan sama sekali tak merasa salah. Hahaha kenapa? Kan benar, itu ide bagus, Ma. Pasti papa ketar-ketir. Mikhail terkekeh dan terus saja membahasnya tanpa tahu saat ini Kanaya sudah diam kala menyadari siapa yang masuk bersama Syakil di depannya.